Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu, khususan malifahir kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Man adza ahlal Madinah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man adza ahlal Madinati adzallahu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Man, siapapun ada yang menyakiti ahlal Madinah, penduduk Madinah. Apakah penduduk Madinah itu yang dimaksud sampai sekarang? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah hanya yang dimaksud ini Rasulullah dan keluarganya? Kalau dalam syarahnya itu wahum man kana biha fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu ala manhajihi, yaitu yang disebut dengan ahlu Madinah itu adalah mereka yang bersama-sama berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menyakiti Rasulullah dan orang-orang yang berjuang bersama dengan Rasulullah, makanya orang-orang Syiah, tapi Syiah itu kan juga terbagi menjadi banyak pecahan ya. Yang paling ekstrim itu yang Rafidhah. Rafidhah itu sampai mereka yang menghujat Abu Bakar dan Umar. Saya ada teman di Facebook, itu setiap habis subuh itu statusnya tiap hari sama. Ya Allah, semoga engkau melaknat Abu Bakar dan Umar. Rafidhah. Kalau melihat profilnya orang daerah Bogor, kalau melihat foto-fotonya itu yang Rafidhah. Tapi kalau yang di Iran itu kan bukan. Wong dari pidato-pidatonya, dari ulama-ulamanya, mereka juga menghormati para sahabat. Man adza ahlal Madinah, dan siapa yang menyakiti penduduk Madinah, adzahullahu, Allah akan membalas mereka, wa alaihi, dan untuk mereka laknatullah, laknat Allah, wal malaikati, malaikat, wan nasi, dan manusia ajma'in, semuanya. La yuqbalu, tidak diterima minhu, dari orang yang menyakiti ahlul Madinah, sarfun. Sarfun itu ibadah sunnah, wala adlun, dan tidak juga diterima ibadah wajib. Hadis yang sejenis ini
Ini biasanya dipakai untuk ngantem orang-orang yang berbeda pandangan tentang penduduk Madinah. Mereka yang fanatik banget memakai hadis ini untuk orang-orang yang mengkritik penduduk Madinah. Biasanya hadis-hadis begini kan memang dipakai orang-orang yang tadi itu, kayak hadis bid'ah itu selalu dipakai buat ngantem kita. Semua sesat, bid'ah itu adalah semuanya sesat, yang sesat itu neraka. Berarti tiap hari kita ini biar ibadah divonis neraka gitu. Tapi ya sebenarnya lah ya, biar seru lah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mani batagha al-qada'a wa sa'ala fihi syufa'a wukila ila nafsi. Man siapapun ibtagha yang mencari al-qada'a jabatan qadhi. Qadhi itu hakim yang memutuskan persoalan, kan hakim ya. Qadhi. Man ibtaghal qadha, siapa yang bersaing berebut untuk mendapatkan jabatan qadhi. Wasa'ala, dan ia meminta fihi, di dalam perebutan jabatan qadhi itu, syufa'a, koneksi-koneksi. Ya kalau tentunya orang kalau pengen memperoleh jabatan kayak rajin silaturahmi ya Pak Alwi ya. Memanfaatkan supaya semua koneksi yang ada. Itu memang dari zaman Rasul sebab begitu. Lah iya, memang dari dulu Rasulullah itu udah bilang orang kalau pengen memperoleh sesuatu wa sa'ala fihi syufa'a, dan dia akan meminta tolong syufa'a. Syufa'a itu dari kata syafi'. Syafi' itu orang yang membantu. Berarti kan ya kolega dan sejenisnya lah ya, relasi-relasi. Wukila, maka dipasrahkan ila nafsihi, ke pribadi orang tersebut. Maksudnya kalau orang dia berburu tadi itu jabatan macam-macam ya. Tentu yang dimaksud ini yang jabatan publik, RT ya teh ya. RT kan enggak buru ya teh ya, enggak ya. Udah dapat dikasih ya. Jangan lupa bagian RW. Maka itu nanti dalam ketika dia berhasil memperoleh jabatan itu, maka semuanya tanggung jawab si orang itu. Wukila ila nafsihi, itu maksudnya semuanya itu adalah tanggung jawab pribadinya. Tapi waman ukriha alaihi, orang yang tidak minta tapi dikasih, didapat. Rapat gak datang, tahu-tahu malah ditunjuk. Plang RT taruh depan rumah itu ya. Sudah. Itu waman ukriha alaihi. Nah, siapa yang, kalau ukriha itu artinya dipaksa alaihi untuk menduduki jabatan tersebut, anzalallahu alaihi malakan, Allah menurunkan malaikat yusaddiduhu untuk membantu orang tersebut. Biar semangat jadi RT ini. Pantesan tuh jadi RT proyeknya banyak. Loh, orang yang nggak berburu kok dikasih, itu nanti anzalallahu alaihi malakan, Allah menurunkan para malaikat yusaddiduhu untuk membantunya. Gitu. Bantu malaikat. Saya pernah baca hadis doa yang tidak ditolak itu, salah satunya adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Salah satu la turaddu da'watuhum.
ada 3 kelompok orang yang la turaddu, tidak ditolak dakwatuhum, doa mereka. Salah satunya imamun adilun. Yang kedua wasaim hatta yuftir, orang berpuasa sehingga ia buka puasa. Dan bagi orang yang berpuasa, waktu paling mustajabah itu menjelang berbuka puasa. Tapi banyak kita yang terlena ya. Menjelang berbuka puasa itu jarang ya orang zikir wirid doa yo yang di anu lagi kolak ini es buah. Yang di masjid paling nongkrong di teras sambil ngitung. Ya semuanya saya juga masuk. Ya kadang kalau lagi ingat ya nyempet-nyempetin doa apa Rabbana atina, lagi ingat ya kadang ya lupa. Doanya kalau mau balik lagi. Itu waktu paling tajam itu sebenarnya detik-detik menjelang berbuka puasa. Yang ketiga itu dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya. Teraniaya teh berarti cukup. Coba kalau dia mau memanfaatkan momen dia pemimpin orang teraniaya lagi, wah loh itu. Pas lagi puasa lagi, wah wes manjur itu nyate. Sumpahin aja eman, sumpahin jadi orang kaya gitu. Ada keterangan itu, tapi wawalam itu hadis bukan ya di kitab Nasaihud Dunia. Nasaihud Dunia itu yang nulis Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Oh, tulisannya Pak Alwi itu. Al Habib Abdullah Alwi Al Haddad yang itu loh, Ratibul Haddad itu. Itu di kitab beliau itu di Nasaihud Dunia. Saya dulu ngaji kitab ini di Kuitang. Itu ada keterangan ya ummu min imamin adil khairun min ibadati sittina sanatan. Sehari pemimpin orang yang sehari bagi pemimpin yang adil itu khairun lebih baik dari ibadah 60 tahun dari orang yang bukan pemimpin. 60 tahun teh. Itu tapi ini bukan hadis teh. Kalau bukan hadis itu ya bisa bener bisa enggak. Tapi emang bener ya, pemimpin itu amar ma'ruf nahi mungkar yang paling efektif dan efisien. Keramat tunggak bisa bubar ya. Terus yang di Ancol, depan Ancol Alexis. apa lembur? Lewat dong. Iya, terus yang di Surabaya itu Duli. Surabaya kok? Duli. Itu dulu kalau nggak pemimpin yang tanda tangan dari demo apa ya nggak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Mani betul ya, siapa yang diuji fasabaro, kemudian ia sabar. Hidup ujian ya. Walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Setiap orang itu pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan ngira orang kalau iman itu enggak diuji, justru makin kencang imannya ya makin gede ujiannya. Orang kalau jarang-jarang sholat, ya Islam cuma Islam kok itu yang goda setan-setan ecek-ecek. Kalau yang udah tekun setannya ya setan yang kelas akal. Iya, yang rajin ke masjid itu setannya malah udah nungguin di masjid. Jangan nuduh bocah-bocah malah nggak ada dosa kok. Dosa setannya udah nungguin, sila aja kalau perlu di tempat imam. Oh, datang Yang duluan setan. Beli marah-marah dia. Setan di mana-mana. Jangan dikira di masjid nggak ada. Banyak Malah lebih serem. Mereka bisik man. Sholat juga man. Mani betul ya, siapa yang diuji fasabaro, kemudian ia sabar, wa'utiya dan ia diberi, dikaruniai, fasyakaro, maka dia
bersyukur. Wa dzulima, dan ketika dizalimi faghfara, maka dia mengampuni. Wa dzalama, dan ia berbuat zalim fastaghfara, ia meminta ampun. Kalau zulima itu dizalimi, kalau zalama menzalimi. Ketika dia zalimi faghfara, ia mengampuni. Wa dzalama, dan ketika berbuat zalim fastaghfara, maka ia memohon ampun. Zalim itu definisinya apa sih? Zalim itu pokoknya yang tidak sesuai dengan aturan, itu namanya zalim. Enggak sesuai dengan kesepakatan, itu ya zalim. Termasuk ada hadis matlul ghaniyyi zulmun, nunda-nunda bayar utang padahal dia sudah mampu, itu ya masuk zalim. Kalau dalam hadis kata Riyadhus Shalihin itu kan semua bagi orang yang beriman itu aslinya semuanya berpotensi pahala. Kalau dia lagi seneng syukur, kalau lagi susah sabar. Syukur yo ladang pahala, sabar yo ladang pahala. Ulaika, mereka inilah yang punya 4 sifat ini. Lahum, bagi mereka al-amnu, rasa aman. Wahum, dan mereka itu muhtadun, orang-orang yang memperoleh petunjuk atau hidayah. Ini teorinya gampang, prakteknya angel. Sabar, sabar. Ceramahnya begitu-begitu pulang sendalnya hilang, jamaah diomeli. Jamaah nggak punya adab, sendalnya ustaz diambil. Padahal tadi ceramahnya sabar. Sangat. Kita sering ada orang marah-marah, sabar, sabar mas, sabar mas. Giliran kita sendiri ya salam olahraga. Sabar. Sabar. Sabar pahalanya gede ya teh ya. Oh, ngadepi anak yang cuma 2, cuma 1 aja kadang harus sabar ya Mbak. Apalagi mainan burung mulu. Apalagi punya anak 2, apalagi ngurusin warga ya teh. Tapi kalau dikasih, kalau itu apa, kalau RT gajian apa namanya? Kalau di Jakarta kan OP ya, kalau di sini apa? Honor. Kalau honor cair, wow tia. Kalau lagi dikasih, fasyakara, syukur, alhamdulillah. Cuman begitu terima itu kan malah, ya kok segini gitu ya. Ini RT mulu ini yang diledek. Demo belum bayar. Nunggak ya. Begitu diterima bukannya alhamdulillah malah kok segini. Punya doa. Ya Allah. Manusia gitu ya. Makanya ayatnya kan watawasau bil haq watawasau bis. Itu kan bahasa dalam Al-Qur'an, tawasau itu kan saling. Saling itu sini ke sono ke sini. Kalau lagi ada orang ada masalah ya kita yang ngademin, kalau kita lagi punya masalah ya orang lain yang ngademin. Apalagi masalah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Man ubtulia. Kalau dibaca putus bacanya man ubtulia. Kalau dibaca sambung mani ubtulia. Siapa yang diuji bil qada'i, dengan jabatan. Makanya siapa ya, Umar ya. Ketika beliau ditunjuk jadi khalifah, sambutan pertamanya bukan alhamdulillah tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu anaknya dicalonin jadi gubernur, dia malah marah-marah. Cukup 1 Umar saja yang berada di posisi ini.
beda lah kita ya sekarang. Anaknya biar gak bisa pelongak-pelongok gak apa-apa calonin. Ben pokoknya yang penting calonin dengan berbagai macam cara. Masih kuat. Iya. Bainal muslimin, di antara orang-orang Islam falyatil, maka yang adil. Adil itu ya multi tafsir ya. Kalau yang kebagian bilangnya adil, kalau yang enggak kebagian siapa aja udah mau pemerintahan siapa kayak pokoknya kalau dia yang dapat bilangnya pemerintah ini bagus. Itu kalau yang dapat. Itu MBG itu kalau yang dapat proyek pemerintah mantep lah pokoknya. Kalau yang nggak dapat proyek MBG ini pemborosan. Wah, itu program siapa saja digituin dah. Dulu SBY, BLT, wah BLT itu mendidik orang jadi pemalas. Itu yang nggak dapat. Kalau yang dapat, wah cakep ini. Siapa aja udah gimana aja itu. Umpama di warga ini kalau yang dapat, wah pemimpin kita mantep. Kalau yang nggak dapat, ya marah-marah. Itu berlaku di mana aja. Dulu sahabat Ansar dan Muhajirin ketika asal pembagian ghanimah itu harta rampasan perang itu para sahabatnya sama. Jangan dikira sahabat itu semuanya baik, ya enggak. Watak orang itu aslinya kan nggak jauh-jauh beda kan. Nah, ketika pembagian ghanimah itu Rasulullah pernah memberikan bagian Muhajirin lebih banyak daripada Ansor. Nah, kemudian orang-orang Ansor protes. Ya Rasul, ini kan kita sama-sama berjuang. Bahkan sampai ada yang berteriak Rasulullah tidak adil. Dan itu yang disinyalir awal tumbuhnya orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah bilang, kalau Ansor itu kan udah biasa memberi. Wong ketika Muhajirin datang itu yang memberi orang Ansor, yang memberi lapangan pekerjaan, bahkan sampai istri ditawarin. Kalau yang punya istri 4, saat itu kan belum ada batasan istri itu, ada yang 10, ada yang 12. Enak hidup zaman dulu ya man ya. Loh, zaman belum turunnya ayat pembatasan jumlah istri itu kan para sahabat itu istrinya kan banyak-banyak, nggak ada istrinya satu, banyak rata-rata. Nah itu ketika Muhajirin datang, itu Ansor, kamu istri nggak punya, wong istri saya masih kafir, saya ajak nggak mau. Ya kalau mau istri saya memilih yang mana, ntar saya ceraiin buat kamu. Loh, dulu begitu. Nah, ketika pembagian ghanimah itu Rasulullah ngedem orang Ansor, kalian itu udah terbiasa memberi, mosok sekarang ganti meminta. Jangan merubah status yang kemarin-kemarin jadi pemberi, tangan di atas, mosok sekarang berubah jadi tangan yang di bawah. Jadi para sahabat dulu sering protes kalau pas pembagian ghanimah Rasulullah aja dituduh tidak adil, apalagi sekarang. Kalau ada dibagi-bagi kok belum dapat, protes, marah-marah. Zaman Rasul udah ada, tenang aja. Yang marah-marah sampai teriak-teriak. Cuman dulu kalau ada yang begitu nggak sampai bikin status sih, nggak ada. Kalau WA bikin status. Kalau udah ada WA bikin status, belum ada misalnya. Ya, perintah adil lah, adil itu ya tadi itu. Bagi yang dapat ya bilangnya adil, nggak dapat bilangnya dolim. Ini mau siapa saja. Tapi kan berusaha, yang menjabat berusaha. Falyaqtil bainahum, hendaknya adil bainahum di antara mereka fi lahzihi, dalam sekecil apapun urusan. Lahzotan itu artinya kan awalnya setetes. Saya apal bahasa lahzotan itu dulu waktu ngaji bab haid. Nifas itu paling sedikit adalah lahzotan. Pas bareng bayi keluar, setelah itu udah nggak keluar lagi, berarti nifasnya selesai. Kita masal beli mie ayam, mie sekerdus saya emang. Bini nifas kan dihitungin pakai mie sekerdus ya.
Mie sekerdus kan Pak, mau sesar mau apa? Tetap hitungannya. Oh, jangan-jangan kalau belum ketemu udah diajak. Mie sekerdus kan isinya 40, rata-rata orang nifas itu kan 40 hari, kalau sehari masak satu kan begitu mie habis berarti kan ya. Makanya kalau dulu saya dengar ceramahnya siapa itu, aslinya akikah itu kenapa orang Indonesia dibikin di hari ke-35. Begitu nanti masa nifas selesai, akikahan makan kambing, nah langsung ceruduk. Dulu ceramahnya Anwar Zaid, siapa lupa saya. Wa isyaratihi, dan isyaratnya, petunjuknya. Wa maq'adihi, dan tempat duduknya. Wa majlisihi, dan majelisnya. Artinya adil di semua sektor. Man, siapapun ata yang datang ilaikum kepada kalian ma'rufan, membawa kebaikan, fakafi'uhu, berikan balasannya. Artinya kalau ada orang berbuat baik pada kita itu oleh Rasulullah disuruh untuk membalas, biar nggak ada istilah katanya hutang budi. Fa'ilam tajidu, nah kalau kita nggak punya apa-apa untuk membalas ke orang yang ngasih kebaikan ke kita, fada'u lahu, minimal mendoakan. Kalau yang sering kita dengar ya jazakallah, ahsanal jaza, itu kan minimal mendoakan. Kalau kita balas nggak punya apa-apa, ya wes lah, doakan. Ya kalau pakai bahasa lebih aman pakai bahasa Indonesia daripada so Arab tapi malah keliru ya. Yang sering saya lihat itu kalau ada orang sakit itu. Syafaqallah itu kan mendoakan orang yang ngomong. Misalnya gembor nih, mohon doanya bahwa teman kita sakit. Lah kok ada yang membalas syafaqallah, berarti yang didoakan itu si gembor, bukan yang sakit. Syafaqallah itu artinya kan semoga Allah menyembuhkanmu. Lah mu itu kan kembali ke orang yang memberi informasi kan. Nah iya. Kalau syafa'ullah itu semoga dia diberi kesembuhan. Itu hu kalau laki-laki. Kalau perempuan syafa'ullah. Nah daripada ribet-ribet mending pakai bahasa Indonesia ya. Sehat waras seger buger amin. Wes beres. Daripada so Arabnya keliru. Iya itu masalahnya. Ya itu masalahnya, nggak kelihatan agamis gitu ya. Biar kelihatannya agamis. Itu kan tulisannya udah ada syafaqallah. Lah iya udah ada Pak Haji. Oh saya juga pernah ditanya, Pak kalau mendoakan pakai stiker masuk doa nggak Pak? Ya kalau dia nggak baca ya nggak wallahu alam, nggak masuk kali. Ya minimal dalam hati lah ya, ketika dia ngirim itu dalam hati ngedoain ya berarti ngedoain. Tapi kalau hanya kirim-kirim aja, hati nggak doa, mulut nggak, ya wes berarti nggak ngedoain. Lah rata-rata kita ya segitu aja. Kalau ada orang meninggal, innalillahi stiker semua. Lebih simpel sih. Iya sih, bener sih. Apa nggak boleh? Yang penting kan, kalau innalillahi itu bukan doa loh ya. Maka ketika ada yang Kristen meninggal, kita mengucapkan innalillahi ora apa-apa. Innalillahi itu bukan doa, yang doa itu Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afahu, itu kalau laki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa. Itu istirja. Istirja itu apa ya? Kita mengakui bahwa ini semua milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Berarti seandainya, biasanya kan ya karena warga kita nih campur-campur ya, Kristen juga banyak. Nah ketika ada informasi meninggal mengucapkan innalillah, enggak masalah. Yang bermasalah itu mendoakannya. Pernah ada 13 jam. Diterima di rahmat. Ya mungkin nggak ngecek yang meninggal siapa mungkin. Harusnya rip ya. Ayo. Ya kalau ya bagi yang nggak paham, kok innalillah sih? Ya, innalillah itu bukan doa. Itu ya ucapan kalau kita dikasih alhamdulillah. Zikir, bukan doa. Yang doa itu yang sesudahnya itu. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afahu dan seterusnya itu doa. Itu kadang ya stiker dikirim, mau yang tinggal laki, yang tinggal perempuan ya dikirim yang itu.
Tapi nggak bisa ngerubah aja. Nggak bisa ngerubah. Iya nggak bisa ngerubah. Bahasa Arab. Kalau nggak bisa ngerubah ya harus pakai bahasa Indonesia. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni dosanya. Amin. Beres ya. Yang meninggal perempuan Allah fillahu warhamhu ya wis. Kadang saya kalau baca ya wis ben lah ya maksudnya baik. Lah penting niate bener Pak ya kalau penting niate. Kita udah yakin dia niatnya baik, mendoakan. Mau salah paling malaikat geleng-gelengi ya didoain siapa ini. Perasaan yo ngaji go kitab tentang Yang repot kalau malaikat nyoal ya. Iki gurune sapa? Gurunya disalahin, gurunya disalahin. Lah gurunya balik. Udah saya ajarin. Pelupa. Ya yo simpel pakai bahasa kita yang kita paham. Doa itu kan ada beberapa level ya. Level tertinggi itu doa yang dari Quran. Itu ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Tapi tetap harus walaupun Quran itu benar, tapi penempatannya kadang yang keliru. Lo umpama pas lagi acara nikah, kemudian begitu MC-nya langsung Allah Ta'ala wa idza asabathum musibah qalu apa ayat Qurannya salah? Enggak, penempatannya yang salah. Iya. Itu doa level tertinggi itu yang dari Quran. Ngerti nggak ngerti wes pokoknya asal dari Quran itu ada pahalanya. Tapi ya tadi ini doa untuk apa? Jangan sampai doa ada orang yang belum punya anak, tentu kan doanya doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan sekian puluh tahun menikah nggak punya anak, makanya doanya ya Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nah yang anaknya udah 8 masih doa itu, apa nggak boleh? Ya boleh, kalau pengen masih nambah ya. Itu Quran, Itu aja kagak mampu. Iya Qurannya sih nggak salah penempatannya. Level kedua itu yang dari hadis. Level ketiga doa yang diijazah oleh guru. Yang keempat itu doa yang kita paham artinya. Lah kebetulan kita bukan orang Arab, ya wis ngedoain dipakai semoga sehat afiat daripada syafaqallah. Yang sakit siapa, yang didoain kemana? Meninggal ya wis. Innalillah itu kan umum, bukan doa. Yang selanjutnya loh. Ya yes Indonesia ya siapa? Berarti itu bikin stikernya kurang komplit San. Nah sebetulnya ada Pak Ji, cuman kita yang nggak teliti, ya bukan nggak teliti kadang nggak ngerti. Ada San, kayaknya saya lihat itu mulu. Ada Pak Ji lengkap, stiker itu lengkap. Yang doa untuk sakit, doa untuk orang meninggal, doa bayi baru lahir, ada semua. Ya cuman ya kitanya kadang ya nggak ngerti ini doa bacanya apa, ya nggak pernah baca ya kelihatannya Arab aja Bu. Biar kelihatannya apa Pak ini keren ya, agamis religius. Padahal ya wis mbok menolak kalau di grup yang sama-sama nggak ngerti keren, rajin ngaji makanya kalau doain pakai Arab. Kalau saya seringnya ya sehat afiat seger waras doanya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Manittaba'a kitaballahi hadahu minad dhalalah. Man siapapun ittaba'a yang mengikuti kitaballah, aturan Allah Al-Qur'an, hadahu maka Allah memberikan petunjuk kepada hu itu domir kembalinya ke man, minad dhalalati dari kesesatan. Cuman bagaimana kita mau berpedoman pada Quran, baca aja kontang panting. Tapi wong kita itu walaupun nggak ngerti ayatnya, aslinya udah ngamalin. Udah banyak petunjuk Quran itu yang kita amalin walaupun kita nggak tahu itu ayatnya dari mana. Banyak orang-orang tua dulu itu nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, tapi kadang prakteknya lebih pintar daripada kita yang dolal dalil. Kayak masalah tawakal pasrah ya.
Ayatnya yo yang biasa dalil yo wapal banget, tapi tingkat tawakalnya malah kalah sama orang dulu. Lah orang dulu punya anak 12 ya, kerjaan cuma buruh tani. Itu tingkat tawakalnya kan tinggi ya. Kerjaan cuma buruh tani, itu kadang kalau musim apa paceklik nggak ada gawean, terus tingkat tawakalnya luar biasa ya. Nah sekarang ya punya anak satu yang mondar mandir. Yang lain libur ya nggak libur ya Bor. Ngurusin bulu mulu. Nah iya kan. Teorinya oke, cuman ya ternyata prakteknya kalah sama orang dulu. Orang sekarang itu ya namanya ikhtiar ya. Ikhtiar sama tawakal ini kan satu paket. Ya Allah. Ya orang dulu kan kalau melihat teori begitu kan ya kayaknya tawakalnya lebih tinggi daripada kita orang sekarang. Kita itu tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutannya lebih tinggi. Oh, anak baru dalam kandungan udah dibikinin apa itu asuransi pendidikannya macam-macam ya. Padahal anak lahir aja belum. Ya itu bagian dari ikhtiar ya. Nah orang dulu anak 12 buru-buru asuransi, nabung aja di tiang depan rumah digergaji asal punya duit masukin kotak. Tapi yo nyatanya yo anaknya yo hidup semua yo. Lah iya. Ya Allah. Yo makanya kadang orang Muslim Indonesia itu ayatnya nggak tahu, hadisnya nggak tahu, tapi pada aslinya mereka udah mempraktekkan. Banyak teori-teori yang disampaikan dalam teori-teori ilmu keagamaan mereka udah mempraktekin, cuman nggak tahu dalilnya mana, ayatnya mana yang nggak tahu. Walaqahu su'al hisabi, dan Allah menjaga mereka dia itu su'al hisabi, buruknya hisab, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kalau orang awam gampang kayak gitu. Kamu kok ngamalin itu? Saya ikut guru saya. Tanya soal guru saya lah. Beres saya. Nah, kemudian gurunya kalau ditanya, kok kamu ngajarin ini? Oh, yang ngajarin guru saya. Tanya sono lah. Ayo, orang awam itu paling enak. Sama-sama dalam satu kendaraan yang bisa tidur pulas tidak penumpang. Sopir malah apalagi kalau dia tahu di mobilnya ini bermasalah. Itu deg-degannya luar biasa ya. Lah orang awam tuh nggak pernah mikirin ini tafsirnya apa, ini sebuah pokoknya saya sholat lah ikut gawe beres. Lah penumpangnya begitu ya. Tidur pules ngorok gargur. Nah supirnya mikir, wah tadi remnya bermasalah ini. Dia nggak bisa tidur, walaupun mungkin yang nyetir supir satunya dia kan kelap-kelip ntar kalau bermasalah gimana. Aslinya enakan penumpang. Kalau bahasanya Gus Bah, aslinya orang goblok, orang bodoh itu dia yang mestinya pintar. Ya bukan asal begitu. Kata ini ceramahnya Gus Bah. Aslinya orang yang nggak bisa ngapa-ngapain itu aslinya orang pintar. Belajar begini susah, ayo. Belajar nahwu shorof susah. Belajar ilmu mantek, ilmu balaghah susah. Lah orang yang meninggalkan perkara susah itu berarti orang pintar. Berarti aslinya yang pintar yang mana? Yang bodoh. Lah iya kan? Belajar ini kan susah kan? Warung ilmu shorof fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan, wah ngapalnya susah. Lah orang yang ngindari perkara susah berarti dia orang pintar. Bahasa kiasan. Orang yang duitnya sedikit itu artinya orang yang cerdas, Pak. Nah, iya kan. Dia nggak usah repot-repot mikir pajak. Kan Pak Wir kan mikir pajak ras. Apa yang satunya lagi? Nah, Eman apa mikir pajaknya ras? Gak usah kan? Nggak usah. Cuma mikirin duit doang. Iya. Nggak dipikirin loh. Kalau nggak dipikirin gimana nggak jadi? Bukan dipikir mah minta Taufik Marunda. Gimana sih? Aslinya enak yang mana sih?
Enak banyak duit. Itu ada lagi Kak, itu juga pada BPK. Ya Allah. Iya. Walaupun hisapnya lama. Tapi banyak duit. Iya. Tapi ntar giliran banyak duit mikir. Kalau kemarin-kemarin nggak pernah mikir toko kan ya? Sekarang mikir, kalau kesepi ini gimana caranya? Ya kemarin-kemarin nggak usah mikir. Yang dipikir satu, yang kemarin mah gimana ceritanya, pokoknya yang penting gini nggak marah. Udah, teh. Cekek kok bini. Ya Allah, Rabbi walillah. Suami hidup ya gitu ya. Sawang sinawang. Manit taqallaha asya qawiyan. Siapa yang takut pada Allah asya, maka dia hidup qawiyan, kuat. Abdul Qawi itu hamba kuat. Bapak saya itu namanya Kawi, berarti kuat. Apa ya? Iya. Kuat kan? Kalau itu Kuat terus sampai nyetir sampai ke Kalimantan sono, kalau nggak kuat tuh mana kuat. Apa warnanya kejang? Lah yang penting kan kuat. Wasara fi biladihi aminan. Wasara, dan ia berjalan atau menjalani kehidupannya itu fi biladihi, di negara tempat tinggalnya, aminan, dengan rasa aman. Aminan itu kalau A-nya panjang, mim-nya pendek, amin, itu artinya aman. Kalau amin, ya Allah kabulkanlah. Kalau amin, itu aminnya orang kesel itu. Kalau umum nggak kelar-kelar itu. Apa lembur? Ketawamu lembur. Orangnya nggak bisa habis orangnya. Masih awal bunga. Akhirnya ini Bapak Nadir, bukan Pak Haji. Haji Nawang itu. Banyak. Kirain Rabbana Atina mau udahan, lo kok masih ada lagi. Nyambung lagi yang lain. Kalau amin artinya orang yang dipercaya. Amin. Harusnya kan kalau Rabbana Atina kan udah habis, udah Ayo. jangan pindah lagi Pak, Masih lain. ada Pindah ya, lagi makanya yang lain. yang awalnya amin. Amin. Artinya udah berubah. Pindah lagi. Aduh ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Man ajrallahu ala yadayhi. Man siapapun ajrallah yang dipercaya oleh Allah ala yadayhi, di atas tangannya, farajan, kemudahan li muslimin, untuk muslim lainnya. Artinya Allah menjadikan orang tersebut mampu membantu orang lain. Makanya kalau cita-cita jadi orang kaya, niatnya itu mana, ya kan? Biar orang Gitu. Makanya kalau ada yang datang minjem duit, terus Kasih orang dia mau kasih maaf. Saya ke rumah dah. orang yang diberi oleh Allah, dipercaya oleh Allah melalui kemampuannya untuk membantu orang lain. Farajallahu, maka Allah memudahkan anhu, dari orang tersebut, kurabat dunya wal akhirah, kesulitan dunia dan akhirat. Orang yang paling dipuji oleh Allah itu orang dermawan, dan yang paling dibenci itu orang pelit. Sampai-sampai di hadis lain itu di depan pintu surga ada tulisannya, la yadkhulul jannah al-bakhil, gak boleh masuk ke sini orang yang pelit. Biar sujud jidat sampai ireng, dengkul sampai kapalan kalau dia pelit, suruh balik pulang. Pelit, orang masuk. Orang pelit dilarang masuk. Tapi pelit sama iri bedanya apa? Sama hampir mirip. Semangat sama serakah Sama.
salah. Salah. Lah kok serba salah ya. Ini saya bilang pelit. Nah iya. Dermawan dikiranya boros. Iya. Kalau dermawan dibilangnya boros. Tapi biar tetap begitu, tetap baik yang dermawan. Anak mau beli jajan, jajan mulu. Kata tukang jajanan, wali itu. Ya Allah, makanya saya hampir tiap hari dengerin ceramahnya Gus Bah. Itu banyak ilmu-ilmu yang keseharian kita. Yang tadi itu. Anak walaupun beli jajanan nggak dimakan, itu paling nggak yang jualan itu laku dan mungkin dia sangat butuh buat bayar kontrakan atau buat sekolah anaknya. Nah, kadang kita duit 10.000, 20.000 kadang di kantong malah kecuci. Lecek kan. Nah, ya begitu itu kata tukang jualan, alhamdulillah akhirnya laku. Makanya ilmu-ilmu keseharian ini kadang gimana gitu. Masih kecil aja. Saya Apin asal minta Pak jajan. Walaupun nyampe rumah kadang kalau beberapa hari dibeli apa itu ya, yang diambil gambarnya ini loh. Bukan apa ya, yang kecil-kecil panjang sini. Itu makan coki-coki. Itu kemarin beli sekerdus loh. Iya nggak dimakan, cuma digeletakin di situ. Yang diambil gambarnya dibawa masuk itu digeletakin, ya Allah. Niatinya pokoknya siapa tahu kan melalui sedekah. Lah ya apa-apa mbor. Sudah niati sedekah ya mbor ya. Lagian siapa lagi yang diremotin anak daripada anak minta duit ke orang? Ya anak misalnya Pak duit mulu, nah, terus anaknya ya udah saya minta ke Om sono aja. Lebih ngeri ya. Yang paling direpotin anak ya harusnya ya orang tua. Nah, ya. Lah orang yang dipercaya oleh Allah untuk membantu orang, maka urusannya, kesulitannya, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Orang hidup tak kayak orang bercermin ya. Kalau orang sering bantu ya, ketika dia ada problem ya, yang bantu ya ada aja. Wallahu alam dari siapa ya. Mungkin yang balik bantu itu bukan orang yang kita tolong, orang lain. Tapi itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Enggak.